Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaos kitab Jami'ud Durus halaman 16. Al-mu'rabu bil harakati wal mu'rabu bil harfi. Lafaz yang di-i'rab dengan menggunakan harakat dan lafaz yang di-i'rab dengan menggunakan harf atau huruf. Al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Mu'rab ketika kamu menemukan isim atau fi'il yang mu'rab, maka itu ada dua bagian. Yang pertama di-i'rab dengan harakat, yang kedua di-i'rab dengan huruf. Atau mu'rabun bil harakat, yang satu mu'rabun bil huruf. Fal mu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in al-ismul mufradu wa jam'ut taksir wa jam'ul muannatsis salim wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang di-i'rab dengan harakat itu ada 4 macam. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan yang nomor 4 adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu apapun. Kalau kamu menemukan 4 ini, isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats salim atau fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai', maka dipastikan ketika kamu mengatakan ini i'rab, baik rafa', nasab atau jar atau jazm, maka pasti menggunakan harakat. Wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tujarru bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Semua itu dirafa'kan menggunakan harakat dhammah, dinasabkan menggunakan harakat fathah, dijarkan menggunakan harakat kasrah, dan dijazmkan menggunakan sukun. Tapi tidak semuanya ini 4 harus ada. Contoh ketika ngomong dijazm, maka yang muncul hanya fi'il mudhari', yang lain itu tidak muncul karena fi'il mudhari' khusus dengan fi'il. Illa al-ism alladhi la yansarifu fa innahu yujarru bil fathati. Kecuali isimnya itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin itu bentuknya ada kalanya berbentuk isim mufrad seperti Ahmadu atau jamak taksir seperti Masajidu. Maka ketika jar tidak menggunakan kasrah tapi menggunakan fathah. Nahu sallallahu ala Ibrahim. Shalla, semoga memberikan rahmat, Allahu Allah ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim majrurun biharfil jar ala, tapi di situ tanda jarnya bukan menggunakan kasrah, tapi justru menggunakan fathah. Wa jam'al muannatsis salim fa innahu yunsabu bil kasrah. Ada lagi pengecualian jamak muannats salim. Ketika nasab sudah tidak menggunakan fathah, tapi menggunakan kasrah. Contoh akramtu al mujtahidat. Ada lagi wal fi'l al mudhari' al mu'tal al akhir. Kalau ada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, mu'tal akhir itu berarti akhirnya ada huruf illatnya. Fa innahu yujazamu bihadfi akhirih. Maka bentuk jazmnya dengan membuang akhir kata fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Contoh lam yakhsha, yang harusnya ada alif layyina hilang, lam yakhsha. Lam yamshi, ada ya-nya, maka masuk ambil jazm lam yamshi. Lam yaghzu, yang harusnya ada waw, maka wawnya hilang menjadi lam yaghzu. Wal mu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in aydan. Lafaz yang di-i'rab dengan huruf itu juga ada 4. Al-musanna isim tasniyah wal mulhaqu bih, dan yang diilhaq, yang disamakan dengan isim tasniyah. Wa jam'ul mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim, wal mulhaqu bihi
dan yang diilhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Ada isim tasniyah, ada yang mulhaq bi, ada jamak mudzakkar salim, ada yang mulhaq bi. Wal asmaul khamsatu, dan isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah. Wal af'alul khamsatu, dan fi'il-fi'il yang 5 atau af'alul khamsah. Kata-kata ini ketika mu'rab maka ia menggunakan tanda huruf. Kita masuk contoh. Wal asmaul khamsatu hiya abu wa akhu wa hamu wa fu wa dhu. Abun, akhun, hamun, fu, dhu. Fu itu aslinya ada yang mengatakan famun atau fahim. Kemudian yang af'alul khamsah hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bi akhirih dhamiru tathniyatin aw wawu jam'in aw ya'ul muannatsatil mukhatabah mislu yadhhabani wa tadhhabani wa yadhhabuna wa tadhhabuna wa tadhhabina. Fi'il 5 atau af'alul khamsah, setiap fi'il mudhari' yang akhirnya ketemu dengan dhamir tasniyah, yadhhabani tadhhabani, atau waw jama' yadhhabuna yadhhabuna tadhhabuna, atau ya muannas mukhatabah tadhhabina. Ini dari mulai musanna sampai af'alul khamsah tadi, ketika kalian mengi'rabinya pasti menggunakan huruf. Wa sayati syarhu dzalika kulluhu mufassalan fil kalami ala i'rabil af'ali wal asma'i. Semua itu penjelasannya nanti akan dibahas detail, ya tahu, dalam pembahasan i'rabnya beberapa fi'il dan i'rabnya beberapa isim. Nah, ini cuma kilasan Mas ya. Aqsamul i'rab, pembagian i'rab itu ada berapa sebenarnya? Aqsamul i'rab salasatun, pembagian i'rab ini ada 3. Ada lafziyun, berarti i'rab lafzi. Ada taqdiriyun, berarti i'rab taqdiri. Wa mahalliyun, ada juga i'rab mahalli. I'rab lafzi itu nanti berarti lafadznya pasti berubah. Kalau takdiri itu muqaddar, dikira-kirakan. Kayaknya tidak berubah, sebenarnya dirubah. Mahalli, dia itu cuma status, tidak ada perubahan. Statusnya saja yang berubah. Atau seperti dalam bahasa yang lain, mahal rafa, mahal nasab, nah, dan mahal yang lainnya. Yang pertama al-i'rabul lafzi. Al-i'rabul lafzi atharun zahirun fi akhiril kalimati yajlibuhul amil. Apa yang dimaksud dengan i'rab lafzi? Atharun, pengaruh atau bekas, zahirun yang konkret, nampak, fi akhiril kalimati, pada akhir satu kata, yajlibuhul amilu, yang ditarik oleh amilnya, yang dipengaruhi oleh amilnya. Jadi ada pengaruh yang nampak pada akhir kata yang dipengaruhi oleh amil sebelumnya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, bi Zaidin. Pengaruh don dan din yang disebabkan oleh amil sebelumnya, ini namanya i'rab lafzi. Kemudian yang kedua adalah al-i'rab taqdiri. Al-i'rab taqdiri atharun ghairu zahirin ala akhiril kalimati. Pengaruh yang tidak nampak di akhir kata, tidak konkret, kayaknya tidak berubah, padahal itu ada perubahan. Yajribul amil, juga yang dipengaruhi oleh amil, ditarik oleh amil sebelumnya. Fatakunul harakatu muqaddaratan li'annaha ghairu malhuzatin. Kenapa harus dikira-kirakan? Karena tidak nampak, begitu, tidak terlihat. Wa huwa yakunu fil kalimatil mu'arabatil mu'tallatil akhir bil alifi awil wawi awil ya'i. Itu terjadi pada kata yang di i'rab, kemudian di situ ada huruf illat di akhirnya, baik dengan alif atau waw atau ya.
Wa fil mudhafi ila ya'il mutakallimi, atau kata yang disandarkan pada ya' mutakallim, seperti kitabi, kitabi jamilun, ra'aitu kitab, kan begitu. Seperti itu. Ada di mana pulpenmu? Fi kitabi, kitabku itu bagus. Kitabi jamilun, kok tetap kitabi padahal rafa' dan nasab. Ini namanya i'rab takdiri. Rafa' dan jar maksud saya tadi ya. Fi kitabi, kitabi jamilun. Nanti ketika nasab ada ketentuan lagi. Akan ada pembahasan lebih detail. Wa fil mahki, atau i'rab yang menceritakan ulang sesuai yang didengar. Contoh, Ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat Zaid, dibaca Zaidan. Kemudian Rahman bertanya, siapa Zaid? Man Zaidan. Siapa Zaid itu? Nah, kata Zaidan harusnya kamu bilang man Zaidun, kamu kok baca man Zaidan? Menyesuaikan dengan yang kamu dengar. Ala sabilil hikayah, menceritakan ulang. Illam yakun jumlatan, jika jumlah mahkiyahnya tadi tidak berbentuk jumlah. Kalau berbentuk jumlah, maka nanti i'rabnya mahalli. Wa fi ma yusamma bihi minal kalimatil mabniyati awil jumal, atau pada sesuatu yang disebut, ya tahu, fi ma yusamma bihi minal kalimatil mabni awil jumal, atau kata yang dijuluki dengan kata-kata yang mabni atau beberapa jumlah, seperti itu. Ini akan nanti ada penguraian lebih konkret lagi nanti ke bawahnya. Kita masuk kepada i'rabul mu'tal al-akhir. Bagaimana i'rabul mu'tal al-akhir ini? Mengi'rab kata yang akhirnya ada huruf illatnya. Al-alifu tuqaddaru 'alaiha al-harakatus thalatha litta'azzur. Alif itu ditakdir. Al-alifu alif tuqaddaru 'alaiha, tuqaddaru dikira-kirakan, 'alaiha pada alif tadi, al-harakatus thalathu, harokat yang 3, litta'adzuri, karena uzur. Uzur itu berarti karena repot atau karena ada alasan. Uzur itu tidak memungkinkan. Contoh, Yahwa menginginkan. Al-fata, pemuda. Al-huda, pada petunjuk. Lil ula, untuk keluhuran, kemuliaan. Coba kamu lihat itu dengan saksama. Yahwa di situ rafa, karena fi'il yang tidak kemasukan amil nasab dan jazm pasti rafa. Tanda rafanya apa itu? Ya dhammah. Tapi kan ada alifnya, sehingga tidak memungkinkan untuk kamu baca. Masa kamu akan baca yahwal begitu? Berarti di alifnya tadi, alif layyinah tadi itu, gitu, mau berbentuk dhamma, waw, dhamma, fathah, kasrah, yang muqaddar pada alif layyinah tadi. Harusnya di situ adalah dhamma. Al-fatah itu pun juga harusnya dhamma karena menjadi fa'il. Berhubung ada alifnya, maka kedhammahan dua kata ini dikira-kirakan pada alif tadi. Seakan-akan ada yahwal fatau. Nah, begitu. Kan nggak mungkin. Yahwal fatau kan nggak mungkin. Sehingga ya dibaca yahwal fatau. Tapi dhamma, tapi dikira-kirakan pada alif karena kesandung dengan alif. Al-huda ini harusnya nasabnya pakai fathah. Tapi apakah berfathah di sini? Tidak. Dalnya berfathah. Dalnya huruf yang terakhir bukan dal tapi
alif. Lil ula ini harusnya pakai kasrah. Tapi kasrahnya tidak memungkinkan dimunculkan. Ya cukup dikira-kirakan saja. Anggap saja ada kasrah di situ. Yahwal fata al-huda lil ula. Ini yang dimaksud dengan i'rab taqdiri. Amma fi halatil jasmi fatuhdhaful alifu lil jazim. Nahu lam yakhsha illallah. Tapi kalau dalam kondisi i'rab jazm, buang saja alifnya menjadi lam yakhsha, aslinya berubah menjadi lam yakhsha. Lam yakhsha, nah begitu. Kalau contoh di sini lam nakhsha illallah, kami tidak takut kecuali kepada Allah. Wa makna ta'adzur, apa ta'adzur itu? Maknanya sulit, tidak memungkinkan itu. Annahu la yustata'u abadan izharu alimatil i'rab, yaitu tidak mampu untuk menampilkan tanda-tanda i'rabnya selama-lamanya. Mulai dari sejak dulu, sejak di masa munculnya manusia sampai sekarang, Yahwa ini tidak bisa muncul harokat abadan sampai hari kiamat. Kalau nanti Sofi baca kitab Yahwa, berarti ini pelaku baru berarti. Imam Sofi berarti. Wal waw wal ya'u tuqaddaru alaihi mad-dhammatu wal kasratu lithiqali. Gitu. Jadi kalau yang harokatnya, harokat yang 3 dhamma, dengarkan ini kaidah baru. Dhamma, fathah, kasrah. Kemudian kalau dikira-kirakan muqaddarah atau dikira-kirakan pada huruf alif, namanya litta'adzur. Paham? Kalau dikira-kirakan pada waw dan ya, namanya bukan ta'adzur tapi lithiqali. Nah, jadi beda. Kalau dikira-kirakan pada alif berarti ta'adzur, tidak mungkin bisa. Kalau dikira-kirakan pada waw dan ya, itu hanya yang berlaku pada huruf pada harokat dhamma dan kasrah. Itu pun alasannya lithiqali. Berarti kalau lithiqali sebenarnya bisa menjadi gimana? Yaqdi al-qadi alal jani, yaqdiyu al-qadiyu, begitu. Bisa, cuma thiqal atau berat. Wa yad'u da'iya ila nadi, gitu kan? Itu bisa, tapi thiqal, berat. Sehingga kita membaca wa yad'u da'i, wa yad'u da'i ila nadi. Jadi kalau harokat yang 3 tadi, dhamma, fathah, kasrah, muqaddarah alal alif, berarti ta'adzur. Kalau yang muqaddarah alal waw dan alal ya, itu hanya dhamma dan kasrah, itu pun alasannya lithiqali. Amma halatun nasbi fa innal fathah tazharu alaihima li khiffatiha. Karena kalau waktu fathah, kenapa waw dan ya itu hanya untuk dhamma dan kasrah? Karena ketika fathah itu nanti akan muncul harokatnya. Kenapa? Li khiffatiha, karena dianggap ringan, remeh, memungkinkan untuk diucapkan. Seperti lan a'siya al-qadiyah. Nah, begitu. Walan adwa ila ghairil haqqi. Aku tidak akan bermaksiat kepada al-qadi. Aku tidak akan mengajak pada selain yang hak. Wa amma fi halatil jasmi fal waw wal ya'u tuhdhafani bisababil jazim. Waw dan ya dalam kondisi jazm itu dibuang dengan sebab amil jazm. Contoh, lam aqdi bi ghairil haq wa la tad'u illa Allah.
Yang kayak gini sama dengan yang mana tadi? Sama dengan yang alif, tetap tuhdhafu. Jadi kalau tuhdhafu itu makanya hadhafu harfil illah, baik waw, baik ya maupun alif. Lam aqdi, la tad'u. Kemudian yang alif tadi lam nakhsha. Wa ma'na thiqali anna zuhura dhammati wal kasrati 'ala al-wawi wal ya'i mumkin. Bedanya thiqal dengan ta'adzur, kalau ta'adzur tak mungkin sama sekali kamu memunculkannya selamanya. Tapi kalau thiqal itu bisa untuk kamu munculkan harokatnya, cuma saja berat begitu. Fataqulu yaqdiyul qadiyu 'alal jani, boleh. Yad'u da'iyu ilan nadi, lakinna dhalika thaqilun mustabsha. Tapi hal itu berat dan dianggap jelek. Bahasamu itu makso, jangan begitu. Yaqdiyul qadiyu itu maksudnya makso, memaksakan diri. Mustabsha itu dianggap jelek, gak disenangi orang. Falihada tuhdhafani wa tuqaddarani ay takunani malhudataini fi dhihni. Oleh karena itu tetap dibuang harokatnya dan dikira-kirakan. Maksudnya bagaimana? Takunani malhudataini fi dhihni, itu cuma nampak dalam pikiran, tapi secara ucapan tidak harus kamu tampakkan. Yes. Ada lagi yang agak berat ini, i'rabul mudhaf ila ya'il mutakallim. Bagaimana mengi'rab yang mudhaf pada ya' mutakallim? Kitabun, kitab, kitabku, kitabi. Kamu idhafahkan. Bagaimana cara mengi'rabnya? Kitabi jamilun, apa kitabiyu jamilun? Ra'aitu kitabi, apa ra'aitu kitabiyah? Dan begitu. Fi kitabi, apa fi kitabi? Itu kalau misalnya isimnya, ya toh, isimnya normal. Normal dalam artian bukan isim mangkus, bukan isim maksur. Bagaimana kalau isim maksur? Contoh, tongkat. Tongkat itu aso. Ya toh? Aso. Bagaimana kalau tongkatku? Nah, itu keren nih. Kita akan mengkajinya besok. Paham ya? Atau bukan besok, nanti malam. Jadi ada isim maksud, ada isim mangkus. Kalau yang mangkus itu seperti murtaqi, ya kan? Qadi itu mangkus. Kalau yang maksur seperti Mustafa, aso. Sudah isimnya isim maksur, kemudian ketambahan ya mutakallim. Gimana ini? Lalu dimasukkan dalam bab i'rab ketika rafa, gimana jadinya? Apa aswayu? Gimana ketika nasab, ketika jar gimana? Kita akan membahasnya insyaallah nanti malam. Wallahu a'lam bis-shawab. I'rabul mudhaf ila ya'il mutakallim.